Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 28 sampai 35. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Kabar itu sampai kepada Yoab. Yoab memang telah memihak kepada Adonia, walaupun ia tidak memihak kepada Absalom. Yoab pun lari ke kemah Tuhan dan memegang tanduk-tanduk mezbah. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Salomo bahwa Yoab sudah lari ke kemah Tuhan dan berada di samping mezbah. Salomo lalu menyuruh Benaya bin Yoyada, katanya, "Pergilah, bunuh dia." Benaya pergi ke kemah Tuhan dan berkata kepadanya, "Demikianlah perintah raja, keluarlah." Jawabnya, "Tidak, sebab aku mau mati di sini." Benaya menyampaikan jawaban itu kepada raja, katanya, "Beginilah kata Yoab dan beginilah jawabannya kepadaku." Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 28. Kabar itu sampai kepada Yoab. Yoab pun lari ke kemah Tuhan dan memegang tanduk-tanduk mezbah. Renungan hari ini berjudul Tanduk Keselamatan. Kata tanduk identik dengan bagian tubuh hewan. Namun umat Allah dalam Perjanjian Lama mengerti bahwa ada benda lain yang dirujuk oleh istilah itu, yakni bagian runcing yang terdapat pada keempat sudut mezbah pembakaran kurban yang berada di kemah suci. Mereka menamainya tanduk-tanduk mezbah. Ketika mempersembahkan kurban, maka tanduk-tanduk ini juga harus dibubuhi darah sebagai tanda pendamaian. Tanduk mezbah identik dengan pengadaan penebusan melalui pencurahan darah. Ia melambangkan pengampunan Allah. Inilah sebabnya beberapa tokoh dalam Alkitab berlari ke kemah suci dan memegang tanduk mezbah ketika mereka bersalah dan nyawanya terancam. Misalnya Yoab. Sebelumnya Yoab telah berkhianat kepada Daud dengan membunuh 2 pemimpin yang dipercaya sang raja. Yoab juga bersekongkol melakukan kudeta di akhir pemerintahan Daud. Lalu ketika Salomo menjadi raja menggantikan Daud, Yoab menyadari nyawanya terancam. Ia pun lari ke rumah Tuhan dan memegang tanduk mezbah. Sayangnya ia melakukannya bukan dengan penuh penyesalan, mengaku salah, ataupun merendahkan diri. Ia bahkan berkeras hati, lalu akhirnya mati sesuai ucapannya sendiri. Allah adalah tanduk keselamatan kita. Di dalam Kristus, Dia telah menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita. Di dalam Dialah kita beroleh pengampunan dosa, penebusan, serta keselamatan. Ketika kita datang dengan kerendah hatian serta mengaku dosa kepadanya, Dia menyucikan kita.
Dia memberi jaminan bagi kita, asalkan kita datang dengan iman dan kesungguhan hati. Ketika kita bertobat dan merendahkan diri di hadapan Tuhan, Dia meninggikan kita melalui Kristus, Sang Tanduk Keselamatan. Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 4565008880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.